Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara kita menggunakan bentuk aljabar. Oke, di sini yang pertama penjelasan menggunakan bentuk aljabar. Tujuan dari pembahasan ini adalah peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat bilangan dan gambar geometri menggunakan bentuk aljabar. Ingat ya, menjelaskan sifat-sifat bilangan dan gambar geometri menggunakan bentuk aljabar. Mari kita langsung saja di sini. Tentukan jumlah dari tiga bilangan bulat berurutan seperti 6, 7, 8. Diskusikan sifat-sifat apakah yang dimiliki oleh penjumlahan tiga bilangan tersebut. Mari kita lihat. 6 tambah 7 itu adalah 13, tambah 8 itu sama dengan 21. Kita isi dulu. 10 tambah 11 itu 21, 21 tambah 12 itu 33, dan 23 tambah 24 itu 47, 47 tambah dengan 25 itu adalah 72. Mari kita lihat. Terkait sifat yang ditemukan dalam yang Q, kita tidak dapat memeriksa apakah sifat tersebut berlaku untuk semua. Nah, maksudnya di sini kita temukan sifat apakah yang dimiliki dari 21, 33 dan 72. Kita coba lihat lagi informasi di samping. Berpikir matematis dengan menggunakan bilangan-bilangan tertentu. Apakah yang dapat kamu amati dari penjumlahan tiga bilangan bulat berurutan? Jadi kalau kita lihat antara 21, 33 dan 72 ini merupakan kelipatan 3. Kelipatan 3. Karena 21 itu adalah kelipatan 3, 33 juga kelipatan 3 dan 72 itu adalah kelipatan 3 lagi. Nah, yang berikutnya kita lihat apalagi yang menjadi sifat-sifat yang dimiliki oleh angka-angka ini. Ternyata 3 dikali dengan bilangan di tengah. Contohnya 7 dikali 3 21, 11 kali 3 33, dan 24 kali 3 itu 72. Maka kita dapat katakan ini kelipatan 3 dari bilangan yang di tengah. Bilangan yang di tengah. Oke, seperti itu ya. Nah, terkait dengan sifat yang ditemukan dalam Q, kita tidak dapat memeriksa apakah sifat tersebut berlaku untuk semua bilangan dengan hanya melakukan perhitungan terhadap bilangan-bilangan tertentu. Dalam hal ini, dengan menggunakan bentuk aljabar, kita dapat membuktikan bahwa sifat tersebut berlaku untuk semua bilangan. Mari kita lihat. Contoh. Jelaskan dengan menggunakan bentuk aljabar mengapa jumlah dari tiga bilangan bulat berurutan adalah kelipatan 3. Mari kita lihat yang di sini. Berpikir matematis, jumlah tiga bilangan bulat berurutan adalah kelipatan 3. Dapat dijelaskan dengan menggunakan bentuk aljabar. Caranya, nyatakan tiga bilangan berurutan dengan menggunakan sebuah variabel dan tunjukkan bahwa jumlahnya berupa 3 kali bilangan bulat. Nah, kita bisa misalkan bilangan terkecil adalah n. Maka 3 bilangan bulat berurutan dinyatakan n, n plus 1, dan n plus 2. Jumlahnya ketiga adalah n plus n plus 1 plus n plus 2.
sama dengan n tambah n itu 3n, 1 tambah 2 itu 3. Maka di sini dengan menggunakan sifat distributif kita dapat katakan dia bahwa 3 kali n plus 1. Ternyata n plus 1 itu adalah bilangan yang di tengah. Oke, n plus 1 adalah bilangan bulat, sehingga 3 kali n plus 1 merupakan kelipatan 3. Dengan demikian, jumlah dari 3 bilangan bulat berurutan adalah kelipatan 3. Catatannya, ketika kita berbicara tentang kelipatan sebuah bilangan, kelipatan dengan 0 atau bilangan negatif juga diperhitungkan sebagai kelipatan bilangan tersebut. Oke. Nah, mari kita coba soal 1 dan soal 2. Soal 1, dari penyelesaian contoh 1 pada halaman sebelumnya, apalagi yang dapat kita ketahui tentang jumlah dari bilangan bulat berurutan selain kelipatan 3? Nah, selain kelipatan 3 tadi, kita sudah temukan bahwa selain itu sifat yang dimiliki selain kelipatan 3 itu ada 3 kali bilangan tengah. Nah, dapat kita ambil contoh, misalnya bilangan terkecil itu adalah n plus 1. Maka bilangan yang berikutnya pasti n plus 2, dan bilangan yang berikutnya n plus 3. Mari kita lihat apakah dia cocok untuk 3 kali n plus 2. Kita lihat n plus 1, kita jumlahkan ketiganya, n plus 1 plus n plus 2 plus n plus 3, sehingga di sini n tambah n tambah n itu 3n, 1 tambah 2 tambah 3 itu sama dengan 6. Dengan menggunakan sifat distributif kita keluarkan 3-nya jadi n plus 2. Nah, n plus 2 ini adalah bilangan tengah. Maka selain dari kelipatan 3, kita juga menemukan bahwa jumlah dari 3 bilangan bulat adalah 3 kali bilangan tengahnya. Yang berikutnya, mari kita lihat untuk soal nomor 2. Jelaskan contoh 1 pada halaman sebelumnya dengan memisahkan n sebagai bilangan yang di tengah. Ini buat soal 1 dan ini buat soal yang kedua. Nah, kalau n yang bilangan yang di tengah, di sini berarti n, berarti di sini paling besar itu n plus 1, dan yang di belakangnya n sini pastinya n min 1. Berarti kalau kita jumlahkan ketiganya, n min 1 ditambah dengan n ditambah dengan n plus 1 sama dengan n tambah n tambah n itu sama dengan 3n. Min 1 tambah 1 itu 0, berarti sisa 3 kali n, maka 3n. N itu adalah bilangan tengahnya, karena kita memisalkan n sebagai bilangan yang di tengah. Tetap terbukti bahwa jumlah dari 3 bilangan bulat berurutan itu tetap kelipatan 3 pada bilangan tengahnya. Oke, seperti itu ya. Nah, mari kita lanjut. Di sini yang berikutnya ada key lagi. Pertama, berikan suatu bilangan asli 2 digit. Bilangan kedua diperoleh dari bilangan pertama. Tetapi dengan menukar letak digit satuan dengan puluhannya, jumlah kedua bilangan tersebut merupakan kelipatan bilangan tertentu. Periksa kelipatan berapakah hasil penjumlahannya. Nah, di sini kita coba. Kita misalkan di sini 21 tambah 12 33. 35 ditambah dengan 53 88. Yang berikutnya 47 ditambah dengan 74. Hasilnya adalah
121. Misalnya di sini 50 ditambah dengan kebalikan dari 50, 05. 50 ditambah 5 adalah 55. Contoh lain lagi, misalnya 98 ditambah dengan 89, hasilnya adalah 187. Oke, kita lihat. Nah, jumlah dari kedua bilangan tersebut merupakan kelipatan bilangan tertentu. Periksa kelipatan berapakah hasil penjumlahannya. Jawabannya adalah kalau kita lihat dari atas sampai bawah, yang ini jawabannya adalah kelipatan 11. Kelipatan 11. Nah, ini catatannya, untuk suatu bilangan asli 2 digit dengan memisalkan A sebagai digit puluhan dan B sebagai digit satuan, maka bilangan tersebut dapat dinyatakan sebagai 10A plus B. Mari kita lihat di sini, 36 itu maksudnya 10 kali 3 ditambah dengan 1 kali 6. Nah, 3 ini adalah bilangan puluhan dan 6 ini bilangan satuan, maka dapat dinyatakan sebagai 10A tambah B. 70. Mari kita lihat untuk yang halaman bagian berikutnya. Oke, di sini kita langsung di contoh 2. Jelaskan mengapa jumlah dari suatu bilangan asli 2 digit dan bilangan yang diperoleh dari menukar digit puluhan dengan digit satuan pada bilangan pertama merupakan kelipatan 11. Sayangnya seperti ini. Jika kita misalkan digit satuan dari bilangan 2 digit adalah A dan digit puluhannya B, bilangan mula-mula adalah 10A plus B. Tapi ketika kita balik atau kita tukar, bilangan kedua hasil penukaran digit adalah 10B plus A. Kemudian kita jumlahkan kedua bilangan tadi, maka 10A tambah B tambah 10B plus A itu sama dengan 11A plus 11B. Atau dengan menggunakan sifat distributif suatu bilangan, maka kita peroleh 11 kali A plus B. Nah, di sini karena A plus B adalah bilangan bulat, maka 11 kali A plus B adalah kelipatan 11. Oleh karena itu, dari suatu bilangan asli 2 digit dan bilangan yang diperoleh dari menukar digit puluhan dengan satuan pada bilangan pertama adalah kelipatan 11. Mari kita lanjut. Soal 3. Apa yang dapat kita katakan tentang selisih antara suatu bilangan asli 2 digit dengan bilangan yang diperoleh dari menukar digit puluhan dengan satuan pada bilangan pertama? Jelaskan dengan menggunakan bentuk aljabar. Oke, mari kita lihat. Mulanya misalnya puluhan A B, ini kan selisih dikurangi dengan BA. Nah, seperti itu ya. Misalkan A itu angka puluhan sebelum dibalik, maka ini bentuknya adalah 10A tambah B begitu. Nah, sedangkan ini adalah 10B plus A. Nah, ini adalah bentuk aljabarnya. Nah, mula-mula bilangan 10A plus B. Nah, ketika dibalik dia menjadi 10B plus A, kita hitung selisihnya 10B plus A. Mari kita kurangi dia. Kita lepas kurungnya, 10A tambah B tambah yang di belakang di dalam berubah tanda menjadi min 10B min A. Terus kita lepaskan kurungnya, 10A kita dekat tambah B min 10B min A. Mari kita dekatkan yang sejenis.
10A min A tambah B min 10B. Jadi di sini hasilnya adalah 10A kurang A itu 9A, B dikurangi dengan 10B yaitu min 9B. Berarti di sini dengan menggunakan sifat distributif, maka kita peroleh 9 kali A min B. Nah, kita lihat di sini A min B itu bilangan bulat. Ini kan bilangan bulat. Sebentar. Ini bilangan bulat. Maka 9 dikurangi dengan B ini merupakan kelipatan 9 juga karena dikali dengan 9. Ini kelipatan sebentar ya. Kelipatan 9. Jadi yang kita peroleh dari menukar digit puluhan dengan satuan pada bilangan pertama, selisihnya itu merupakan kelipatan 9. Nah, jadi ini jawabannya untuk soal yang ketiga. Mari kita lanjut. Nah, di sini ada soal dari jumlah pasangan berikut, mana yang menghasilkan bilangan ganjil dan mana yang menghasilkan bilangan genap. Mari kita lihat soal 1. Ganjil tambah genap menghasilkan bilangan apa? Ganjilkah atau genap? Kita ambil misalnya ganjil 5, genap 2. 5 tambah 2 pasti hasilnya 7. 7 itu bilangan ganjil. Atau ganjilnya 3, genapnya adalah 4. 3 tambah 4 juga 7. Maka dapat disimpulkan berarti ganjil tambah genap itu menghasilkan bilangan ganjil. Nah, genap tambah genap ini menghasilkan misalnya 2 ditambah dengan 4, 6. Bisa juga diambil dengan angka lain. Dengan demikian genap tambah genap hasilnya adalah bilangan genap. Begitu juga ganjil dengan ganjil. Misalnya 5 tambah 3 8, atau ambil angka-angka lainnya. Maka dapat dikatakan bahwa ganjil tambah ganjil itu menghasilkan bilangan genap. Oke. Kita lanjut. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Dengan kata lain, oleh karena itu, jika kita misalkan M adalah bilangan bulat, maka bilangan genap dapat dinyatakan dengan 2M. Ya, betul. Bilangan ganjil tidak habis dibagi 2. Dengan kata lain, bilangan ganjil selalu lebih besar 1 daripada suatu bilangan genap. Oleh karena itu, jika kita misalkan N adalah bilangan bulat, maka bilangan ganjil dapat dinyatakan dengan 2N plus 1. Jadi seperti ini. 2N plus 1. Oke, ini bilangan ganjil, ini bilangan bulat. Kita lanjut. Perhatikan balonnya. Kita dapat menyatakan semua bilangan genap dengan 2M dan bilangan ganjil dengan 2N plus 1. Karena M dan N adalah bilangan bulat, maka kita dapat pula mengikutsertakan 0 atau bilangan negatif. Dengan menggunakan ini, pikirkan kembali yang kita tadi. Nomor 1, Dewi menjelaskan mengapa jumlah bilangan genap dan bilangan ganjil hasilnya adalah bilangan ganjil. Caranya, jika kita menjumlahkan bilangan ganjil 2N plus 1 ke bilangan genap 2M, maka kita memperoleh 2 pasang sebanyak M plus N. Jadi yang ini. Jadi yang ini. Dan tersisa 1 lingkaran yang tidak berpasangan, yang ini. Seperti yang terlihat pada gambar di kanan. Oleh karena itu, jumlah bilangan genap dan bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Dengan menggunakan cara Dewi, jelaskan hasil 2
dan 3 pada Ki. Jadi di situ 2 dan 3 pada Ki. Kalau kita jumlah bilangan genap dan bilangan ganjil adalah titik. Nah, kita perlu ingat kembali 2 dan 3 pada Ki. Mari kita lihat Ki. Iya, 2 yang ini genap plus genap, dan 3 ganjil plus ganjil. Oke, mari kita lihat. Kalau genap plus genap, maka di sini genap plus genap, kalau kita buat lingkaran, ini satu kelompok tambah lingkaran satu kelompok sampai di lingkaran satu kelompok, ini sampai banyaknya M dan N di sini. N di sini sampai N. Artinya di sini sebanyak M, di sini sebanyak N. Maka dapat kita lihat bahwa M dan N itu kan bilangan sama-sama bilangan genap. Jadi di sini adalah 2M dan di sini ditambah dengan 2N sama dengan 2M plus N. Jadi kita lihat tidak ada sisa-sisa ya. Dia selalu ada pasangannya. Nah, yang berikutnya yang ketiga, kita coba gambar. Yang pertamanya itu adalah bilangan ganjil dan yang kedua adalah bilangan ganjil. Oke. Untuk cara tiganya di sini kita menggunakan lingkaran-lingkaran seperti yang pertama kan lingkaran-lingkaran ganjil, misalnya begini. Yang genap, terus ini kita tambah sebanyak N kali yang genap, terus kita tambah lagi yang satu. Nah, seperti ini. Ini sebanyak M. Ini sebanyak M dan ini pastinya 2M plus 1. Nah, yang berikutnya kita buat lagi dia sebanyak N. Kita buat dia sebanyak N. Kita tambah dia sebanyak N dan ditambah dengan 1. Ini kita buat dia sebanyak N. Artinya 2N plus 1. Nah, ketika kita jumlahkan semuanya, kita jumlahkan, ternyata ini ada 1, 2, kita sampai di sini. Nah, terus kita jumlahkan lagi dengan ini yang sebanyak N tadi, 2N, dan di sini ada lagi yang sebanyak N. Sampai N ini sebanyak 2N, kita jumlahkan dia. Nah, sedangkan yang 2 itu masuk dalam satu kelompok yang sama, yang ini kita jumlahkan, dia akan menjadi seperti ini. Oke, jadi semuanya berkelompok, 2M plus 2N plus 2 di sini. Jadi di sini kita tahu bahwa semuanya berkelompok atau berpasangan. Artinya ganjil
ditambah dengan ganjil hasilnya genap. Itu untuk kasus yang nomor 3, karena bagian nomor 3 tadi ganjil plus ganjil sama dengan genap. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 2. Heru menjelaskan mengapa jumlah dari bilangan genap dan bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Dengan menggunakan bentuk aljabar seperti berikut, lengkapi penjelasan Heru dengan mengisi kotak putih dengan bentuk aljabar atau kata-kata yang tepat. Cara Heru: jika kita misalkan M dan N adalah bilangan-bilangan bulat, maka bilangan genap dapat dinyatakan dengan 2M dan bilangan ganjil dapat dinyatakan dengan 2N plus 1. Jumlah bilangan genap dan bilangan ganjil adalah ini bilangan genap 2M dan ini bilangan ganjil 2N plus 1. Kita jumlahkan. 2M tambah 2M sama dengan 2 kali M plus N. Nah, di sini karena M plus N adalah bilangan bulat, maka 2M tambah 2N plus 1 adalah bilangan ganjil. Karena di sana di sini kan M plus N. Ya, khusus ini kan bilangan genap. Tapi ketika kita tambah 1 yang di luar sini, dia bilangan ganjil. Seperti itu. Oleh karena itu, bilangan genap ditambah dengan bilangan ganjil hasilnya adalah bilangan ganjil. Genap ditambah dengan ganjil hasilnya adalah bilangan ganjil. Oke, seperti itu. Kita coba untuk yang ketiga. Asep menjelaskan 1 dan 2 di atas dengan memisalkan bilangan genap sebagai 2M dan bilangan ganjil sebagai 2M plus 1. Jelaskan apakah cara Asep itu benar atau tidak. Di sini cara Asep kita tidak bisa katakan dia tidak benar. Dia benar hanyalah ketika dia memilih 2M dan 2M plus 1. Ini adalah bilangan genap dan ini adalah bilangan ganjil. Tetapi dia adalah bilangan ganjil berurutan. Misalnya M-nya 2. Kalau M-nya 2 artinya di sini 2 kali 2 4 dan 2M plus 1. 2 kali 2 4 tambah 1 5. Dia bilangan bulat berurutan. Artinya dia tidak mungkin menjelaskan jumlah dari semua bilangan genap dan bilangan ganjil. Karena yang diambil itu M. Ketika kita ambil M dan N, artinya di sini dia tidak mungkin kita ambil dia pasangan bilangan genap yang berurutan. Artinya mewakili semua bilangan genap dan bilangan ganjil yang kita jelaskan secara umum. Jadi seperti itu ya. Dia tidak benar, dia tidak salah dan juga tidak benar. Karena ketika dia ambil 2M dan 2M plus 1, maka tidak semua bilangan ganjil dan yang terwakili. Artinya di sini tidak mungkin menjelaskan jumlah dari semua bilangan ganjil dan bilangan genap. Karena di sini bilangan ganjil ketika dia pakai M-nya bilangan genapnya 2M dan 2M plus 1, bilangan genapnya dan bilangan ganjilnya itu selalu berurutan. Ketika dia ambil M dan N adalah bilangan bulat dan di sini 2M bilangan genap dan 2N plus 1 itu bilangan ganjil. Ini menjelaskan untuk mewakili semua bilangan bulat dan bilangan genap dan bilangan ganjil. Seperti itu. Artinya dia tidak mungkin berurutan, terwakili semuanya. Oke, terima kasih. Kita lanjut untuk penjelasan yang berikutnya nomor 4. Dengan menggunakan bentuk aljabar, tuliskan penjelasan 2 dan 3 pada key halaman sebelumnya. Coba jelaskan kepada temanmu
dengan cara tersebut. Nah, misalkan yang kedua ya, misalkan M dan N ini, dan N adalah bilangan bulat. Nah, misalkan maka dua bilangan genap adalah 2M dan 2N. Nah, seperti ini. Sehingga kalau kita jumlahkan jumlah 2M tambah 2N itu sama dengan 2 dikali M plus N. Perhatikan M dan N adalah bilangan bulat. Ketika bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan bulat, pastinya ini merupakan bilangan bulat. Nah, di sini terlihat bahwa 2M plus 2N itu merupakan bilangan bulat juga, karena 2 kali bilangan bulat merupakan bilangan genap. Jadi di sini genap ditambah dengan genap itu hasilnya adalah genap. Seperti itu ya. Oke, yang nomor 3 di sini sama juga, kita ambil M dan N bilangan bulat, adalah bilangan bulat. Jadi ganjil plus ganjil adalah yang kita mau ambil adalah, jadi di sini ada dua ganjil pertama 2M plus 1, ini bilangan ganjil. Bilangan ganjil kedua yaitu 2N plus 1, bilangan ganjil juga. Mari kita jumlah antara 2M plus 1 ditambah dengan ini ganjil pertama dan ganjil kedua, dan 2N plus 1 itu sama dengan, kita lepaskan kurungnya, 2M plus 2N plus 2. Artinya 2 kali M plus N plus 1. Nah, M plus N plus 1 itu juga bilangan bulat, sehingga di sini terbentuklah bilangan genap. Hasil penjumlahan ganjil tambah ganjil, genap. Maka dapat kita simpulkan bahwa bilangan ganjil dijumlahkan dengan bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan genap. Oke. Mari kita lanjut untuk yang masalah kelima. Dengan meninjau kembali apa yang telah kamu pelajari hingga saat ini, buatlah kesimpulan terhadap tiap pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana cara menyatakan pernyataan berikut menggunakan variabel? 3 bilangan bulat berurutan. Kalau 3 bilangan bulat berurutan bisa N plus 1, bisa N plus 2, atau N-1, N plus 1, atau kalau kalian mau mulai dari kalau kalian mau mulai dari N plus 1, maka bilangan berurutan yang berikutnya N plus 2 dan N plus 3 dan seterusnya. Nah, yang berikutnya bilangan asli 2 digit. Kalau bilangan asli 2 digit berarti misalkan 2 digitnya itu 2 digit bilangan bulat adalah A dan AB. Maksudnya 45. Ini artinya 10 dikali dengan A ditambah dengan B. Nah, ini cara kita menyatakan bilangan bulat 2 digit dengan A itu sebagai puluhan dan B itu sebagai satuan. Puluhan dan B itu adalah sebagai satuan. Maka kita nyatakan dalam bentuk aljabar seperti ini. Yang berikutnya bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap
bilangan genap secara aljabar kita bisa gunakan 2M atau 2N atau 2K dan sebagainya. Kalau bilangan ganjil kita bisa gunakan 2M plus 1 atau 2N plus 1 atau 2K plus 1 dan sebagainya. Selalu dia plus 1 kalau bilangan ganjil. Kelipatan 3. Kelipatan 3 itu bisa 3K atau 3M atau 3N dan seterusnya. Nah, itu cara kita menyatakan. Nah, yang kedua, mengapa penjelasannya jauh lebih baik dengan menggunakan bentuk aljabar? Nomor 2 ini penjelasannya. Jadi kalau kita menggunakan bilangan real, takutnya tidak semua mampu kita kasih contoh atau kita ambil contoh dari bilangan-bilangan real. Tapi kalau kita menggunakan bentuk aljabar, kita dapat menjelaskan secara umum dari apa yang kita ingin sampaikan. Jadi kita bisa karena kita bisa menjelaskan secara umum dari variabel yang kita ambil. Nah, seperti ini ya. Semoga bisa dipahami. Oke, yang berikutnya soal 4. Pada awal bab 2 ini, halaman 3, jelaskan bagaimana kita menebak hari ulang tahun. Jadi hari ulang tahun kalau di halaman 3 kemarin, buka di video sebelumnya, itu hasilnya adalah 100x plus y, di mana x ini adalah bulan dan y ini adalah tanggal. Jadi misalnya kalau kita tanya ke teman-teman kita hasilnya berapa, misalnya hasilnya adalah 203, maka kita bisa menebak secara mudah bahwa ini adalah dia lahir tanggal 3 Februari. Menebak hari ulang tahun. Kenapa demikian? Karena satu digit pertama menyatakan bulan dan 2 digit kedua menyatakan tanggal. Ingat, Y itu adalah tanggal dan X itu bilangan. Misalnya kalau saya punya bulan 12, bulan lahir 12 dan tanggal 13, ketika saya memasukkan angka-angka ini, saya memperoleh hasil 1213. Maka 2 digit ini bulan dan 2 digit belakangnya itu adalah tanggal. Maka dengan mudah saya menebak bahwa kalian menebak bahwa tanggal lahir saya adalah 13 Desember. Silakan diperhatikan kembali video sebelumnya dari mana saya dapatkan 100x plus y. Oke, sampai di sini semoga bisa jelas. Dan untuk pembahasan penggunaan aljabar untuk geometri akan kita bahas di video yang berikutnya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat.